Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, Ardu Coding YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana caranya melakukan plotting data lokasi GPS ke dalam sebuah map dan kemudian dilanjutkan dengan pengembangannya, yaitu sistem GPS tracking. Untuk caranya tidaklah terlalu sulit kok. Pastikan teman-teman menyimak video ini sampai tuntas dan pastikan sudah like video ini and subscribe channel Ardu Coding terlebih dahulu. Oke, gas kita mulai saja. Yang pertama adalah, mari kita pahami dulu konsep plotting data GPS yang akan kita lakukan. Satelit yang mengorbit bumi mengirimkan sinyal untuk dibaca dan diinterpretasikan oleh perangkat atau modul GPS. Kemudian, hasil interpretasi modul GPS adalah data lokasi dengan format NMAA. Data ini kemudian dikirim ke microcontroller, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi data lokasi latitude, longitude, altitude, GPS speed, tanggal, dan waktu. Untuk plotting lokasi, data yang akan digunakan adalah latitude, longitude. Mari fokus ke data ini ya guys. Langkah selanjutnya adalah data latitude dan longitude dikirimkan ke server. Proses pengiriman ini memerlukan konektivitas internet pastinya. Data lokasi yang tersimpan di server selanjutnya diakses oleh aplikasi klien. Aplikasi klien akan memanfaatkan data latitude dan longitude untuk digunakan dalam menggambarkan titik lokasi pada map. Dengan skema ini, pada bagian perangkat GPS dan microcontroller, kita akan menggunakan rangkaian simulasi via walkway. Selanjutnya, untuk bagian servernya, kita akan menggunakan platform ThingSpeak. Dari kedua proses ini, teman-teman dapat merujuk ke video sebelumnya terkait simulasi modul GPS Neo 6M dengan ESP32 dan video terkait bagaimana cara mengirim data dari perangkat ESP32 ke server ThingSpeak. Dengan memadukan hal tersebut, maka kita akan membuat perangkat ESP32 dapat mengirimkan data lokasi ke server ThingSpeak. Selanjutnya, proses terakhir adalah untuk aplikasi klien. Kita akan membuat aplikasi klien berbasis web yang nantinya dibuka melalui browser. Agar teman-teman dapat memiliki gambaran tentang proses plotting data GPS, maka mari kita buat studi kasus terkait hal ini. Terdapat kegiatan usaha penjualan jamur segar untuk keperluan konsumsi di suatu kota. Selama ini pengiriman dilakukan menggunakan mobil box yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan kelembaban di dalamnya. Beberapa bulan terakhir sering terdapat pengiriman produk yang telat banget. Keadaan ini pernah mengakibatkan berhentinya pesanan dari beberapa konsumen yang terdampak, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Setelah ditelusur, ternyata ketahuan tuh, beberapa pegawai pengantar memiliki aktivitas lain setelah tiba di lokasi konsumen, yaitu ngobrol dan ngegombal dulu sama pegawai yang di situ. Secara pegawai yang ada di tempat konsumen, orangnya bening-bening dan cantik kayak grup idol Korea. Ngobrol sampai lupa waktu, hingga menghambat proses pengantaran pesanan ke konsumen berikutnya. Untuk merubah kebiasaan ini dan meningkatkan efektivitas pengiriman, maka si owner minta bantuan nih untuk dibuatkan sistem tracking yang dilengkapi dengan pemantuan parameter suhu dan kelembaban. Yuk cus, mari langsung aja kita eksekusi. Biar lebih enak, mari kita ke bagian server terlebih dahulu. Kita akan menggunakan platform ThingSpeak untuk proses penyimpanan datanya ya. Buka ThingSpeak dan login dengan akun kamu. Buat channel baru lanjut, isi nama dan deskripsi sesuai selera kalian guys. Nah, untuk fieldnya, kita akan menggunakan 5 field untuk mewadahi parameter yang tadi itu, yaitu latitude, longitude, suhu, kelembaban, dan battery level.
Anggap saja perangkat kita menggunakan baterai, jadi kita perlu untuk memonitornya. Geser ke bagian bawah, kemudian pilih Save Channel. Oke, channel ThingSpeak udah siap digunakan. Langkah selanjutnya, mari kita ke bagian perangkat hardware-nya. Karena kita akan menggunakan platform Walkway sebagai simulator hardware-nya, maka proses pengiriman data yang dapat disimulasikan adalah pengiriman melalui konektivitas Wi-Fi. Sebagai info aja, untuk mobilitas dan kepraktisan, perangkat GPS tracker biasanya akan menggunakan modul GSM sebagai perangkat untuk terhubung ke internet. Ya kan nggak mungkin toh, kemana-mana bawa router Wi-Fi. Karena ini bersifat simulasi, jadi harap maklum ya guys. Oke, langsung aja kita ke simulasi hardware-nya. Buka link Project Walkaway yang ada di deskripsi. Rangkaian ini adalah rangkaian dasar yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Rangkaian terdiri dari modul ESP32, display OLED, GPS Neo 6, dan DHT22. Untuk library sudah saya siapin lengkap ya guys, dari library GPS, sensor DHT, display OLED, dan ThingSpeak. Cuma untuk program kita harus ganti. Sebelum itu, mari kita simpan proyek ini di akun Walkway kita. Silahkan login ke akun Walkway terlebih dahulu ya guys. Nah, apabila udah sukses login, ada gambar profil, maka lanjut kita copy proyek ini. Pada bagian save di kiri atas, pilih save a copy. Silahkan beri nama proyek sesuai selera, kemudian pilih save copy. Oke, proyek udah di-copy di akun kita ya guys. Mari kita oprek-oprek bagian programnya. Pindah ke program Arduino-nya, silahkan hapus aja kode programnya. Tenang, kode program untuk simulasi ini adalah di link berikut. Silahkan buka linknya. Blok programnya sampai bawah. Kemudian copy dengan menekan tombol Ctrl+C. Balik ke Walkway, silahkan paste program yang tadi di-copy. Jangan lupa simpan project agar tidak hilang. Lanjut, mari kita pastikan kelengkapan program terlebih dahulu ya guys. Yang pertama, pada bagian header terkait library, pastikan ini udah disertakan di Library Manager ya. Selanjutnya untuk pin DHT, di sini tertulis menggunakan pin D4 dan jenisnya DHT22. Ini udah sesuai dengan wiring rangkaian ya. Lanjut ke pengaturan Wi-Fi. Untuk SSID ini udah standar yaitu Walkway Guest dan passwordnya kosong. Kemon lanjut ke pengaturan ThingSpeak. Nah, di sini teman-teman memerlukan channel ID dan write API key dari channel ThingSpeak yang dibuat sebelumnya. Langsung aja kita isi. Untuk channel number, kita isi dari channel ID, kita copy, dan selanjutnya kita paste pada kode program. Terus untuk write API key, kita buka pada API keys dan untuk write API key-nya adalah ini. Kita copy kemudian paste di kode program. Oke. Sementara itu aja yang perlu diperhatikan, mari langsung aja kita coba untuk simulasinya. Jalankan simulasinya. Tunggu untuk proses compile programnya selesai. Oke, sudah selesai. Perangkat akan connect ke Wi-Fi terlebih dahulu. Oke, connect. Sip, sudah tampil nilai suhu dan kelembaban. Data lokasi sudah terbaca. Proses upload data ke ThingSpeak berhasil dilakukan. Mari kita cek di channel ThingSpeak. Buka bagian Private View. Oke, di sini dapat terlihat bahwa data sudah masuk. Oke, mari kita stop dulu simulasinya dan lanjut ke bagian aplikasi klien.
hal yang menjadi poin utama dari aplikasi klien adalah bagaimana caranya memperoleh data latitude longitude dari server ThingSpeak. Data-data ini dapat kita peroleh melalui request HTTP ke alamat API channel kita. Ada berbagai macam fungsi yang telah disediakan oleh ThingSpeak melalui REST API ini. Karena fokus kita adalah lokasi yang update, maka data yang kita butuhkan adalah data lokasi terakhir yang dikirimkan perangkat GPS ke ThingSpeak. Atau dengan kata lain adalah data terakhir yang tersimpan di channel ThingSpeak kita. Dengan demikian, mari kita pilih struktur alamat API untuk fungsi read last entry. Adapun yang perlu diperhatikan dalam struktur URL untuk fungsi read last entry adalah channel ID dan spesifik format response yang diinginkan. Di sini kita akan melakukan request dengan format JSON ya. Teman-teman dapat mencoba dengan format lain seperti XML, CSV, atau TXT. Kita copy saja contoh untuk request data JSON. Kita paste saja di tab baru dan sesuaikan channel ID-nya dengan channel ID punya kita. Tekan Enter. Oke, di sini hasilnya adalah -1. Ini dikarenakan channel ThingSpeak kita masih private. Untuk private channel, maka kita perlu menambahkan read API key-nya seperti berikut ini. Sesuaikan read API key dengan channel kita. Tekan Enter. Oke, di sini kita mendapat respons data JSON sesuai yang diharapkan. Field 1 untuk latitude dan field 2 untuk longitude. Oke, sekarang mari kita menuju File Explorer. Siapkan tempat di mana kita akan menyimpan file aplikasi client. Sebagai contoh, saya simpan di folder GPS Project. Selanjutnya buat baru teks dokumen, terus beri nama filenya, dan jangan lupa ubah ekstensinya menjadi .html. Sip, mari kita buka filenya di Notepad++ atau bisa juga dengan program editor sejenis. Oke, filenya masih kosong ya, soalnya memang belum dibuat programnya. Cus aja, mari kita isikan programnya guys. Gua ketikin programnya ya guys, perhatikan baik-baik. Bercanda guys, kode program dapat di-copy dari link ini kok, hehe. Paste kodenya, kemudian simpan. Oke, program ini merupakan pemrograman web yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Poin utama dari program ini adalah penggunaan Leaflet untuk membuat map. Leaflet merupakan library JavaScript open source yang berguna untuk membangun aplikasi peta map interaktif berbasis web. Pastikan library leaflet.css sudah disertakan untuk dipanggil. Pastikan juga leaflet.js karena satu paket tuh. Nah, di sini kita juga menggunakan Bootstrap agar tampilan web lebih bagus dan responsif. Kita menggunakan library yang bersifat Content Delivery Network, yang artinya file library tersebut tersimpan di server lain. Dengan demikian, pastikan aplikasi nantinya memiliki koneksi dengan internet. Tampilan map nantinya akan ditampilkan melalui elemen dengan ID map. Elemen ini diatur melalui style ini ya, tinggi 500 px. Mari kita bahas kode JavaScript-nya. Nah, ini mengatur tampilan map dengan zoom sebesar 15 kali. Fungsi fetch data merupakan fungsi untuk memperoleh data lokasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aplikasi klien akan melakukan request melalui alamat API. Nah, di bagian ini proses tersebut dilakukan.
Oh ya, pastikan alamat API sudah sesuai dengan format untuk request fungsi menampilkan data terakhir ya. Kita bisa menggunakan alamat API yang tadi kita tes sebelumnya. Tinggal copy dan paste. Saat respons yang diterima berformat JSON, lanjut ke proses console log untuk memantau data responnya dan fungsi update marker. Nah, fungsi update marker ini yang nantinya akan mengupdate point marker dari lokasi sebelumnya ke point lokasi yang baru. Dari proses ini akan tampil titik lokasi atau marker pada map yang berpindah. Proses fetch data atau request data dilakukan setiap 10 detik. Dengan demikian, proses update marker yang dilakukan setelah fetch data secara tidak langsung juga memiliki interval yang sama. Teman-teman dapat menyesuaikan intervalnya pada bagian bawah program. Oke, simpan dulu filenya ya guys. Selanjutnya tinggal kita buka filenya di browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke guys, ini mapnya udah dan markernya juga udah tampil. Nah, kalau cuman titik seperti ini, sepertinya informasi yang ditampilkan masih belum cukup ya. Padahal, dapat kita monitor via konsol bahwa data yang diterima dari ThingSpeak sudah masuk semua dari field 1 sampai field 5. Baik, mari balik ke program HTML, ke bagian fungsi update marker. Di sini kita dapat menambahkan fungsi bind pop-up. Nantinya akan menampilkan pop-up saat marker kita klik. Simpan programnya. Reload halaman HTML. Mari kita klik pada marker. Nah, ini sudah muncul pop-up-nya. Sekarang mari kita isikan informasi suhu dan kelembaban ke dalam pop-up tersebut. Dalam fungsi bind pop-up, silahkan teman-teman tambahkan kode berikut. Oke, simpan lagi programnya. Reload halaman HTML-nya. Klik pada marker. Sip, sekarang sudah tampil informasi suhu, kelembaban dan lainnya di dalam pop-up. Oke, cukup sederhana kan guys? Tapi udah bisa tuh buat mantau perangkat GPS kita. Dari program ini kita dapat mengembangkannya lagi seperti sistem tracking. Kita dapat menghubungkan antar titik lokasi dengan garis menggunakan fungsi polyline. Nah, dari polyline inilah nantinya akan menjadi gambaran trek yang pernah dilalui oleh perangkat GPS kita. Penasaran guys? Oke, gas mari kita buat program baru untuk penerapan fungsi polyline. Buka File Explorer terus buat file HTML baru. Buka filenya di Notepad++. Silahkan copy program tracking yang ada di deskripsi, kemudian paste di file ini. Nah, untuk yang ini gua nggak akan jelasin programnya ya guys. Silahkan di-explore sendiri. Yang jelas di sini hanya menambahkan fungsi polyline. Sebelum dijalankan, pastikan dulu alamat API-nya sudah betul. Sesuaikan channel ID dan read API key-nya. Oke, simpan program dan buka file HTML dengan browser. Oke, di sini tampil marker dengan ikon warna merah ya. Untuk informasi suhu, kelembaban dan waktu sudah dirapikan. Selain itu,
Informasi data terakhir yang diterima dari respons API juga ditampilkan pada sebelah kanan map. Baik, mari kita coba untuk pemantauan perangkat GPS melalui simulasi walkway. Biar simulasi dapat berjalan lancar, mari kita keluarkan tab aplikasi tracking menjadi Windows baru. Oke, simulasi sudah jalan. Sepertinya perlu waktu lama ya guys untuk mendapatkan datanya ini. Sebelumnya, di sini ada tombol Start Tracking yang dapat digunakan untuk memulai tracking atau memulai menggunakan polyline untuk menghubungkan ke titik lokasi selanjutnya. Terus, ada tombol Stop yang digunakan untuk stop tracking atau menghentikan penggunaan polyline. Mari kita percepat saja ya, biar datanya dapat terkumpul dan terplotting dengan baik. Nah, untuk aplikasi trackingnya kurang lebihnya seperti ini ya guys. Kita dapat melihat informasi suhu, kelembaban dan lokasi yang menggambarkan kondisi terakhir dari perangkat yang kita pantau. Oke, sekarang kita coba untuk stop. Nah, di sini muncul marker warna hijau. Jadi, kalau disusun, marker warna merah adalah titik saat perangkat mulai di-tracking. Marker warna biru adalah posisi terakhir perangkat di-tracking. Dan marker hijau adalah lokasi saat ini dari perangkat. Nah, apabila mau melakukan tracking kembali, maka harus di-reset terlebih dahulu. Kemudian, start tracking lagi. Aplikasi ini merupakan contoh aplikasi klien yang masih sangat sederhana. Kita dapat mengembangkannya lebih jauh lagi untuk implementasi pada sistem tracking yang lain. Kita dapat menerapkannya untuk aplikasi keamanan seperti pemantauan kendaraan, motor, atau sepeda, dan lain sebagainya. Oh iya, jadi lupa deh pesanan owner pabrik jamur. Jadi dari program web ini, kita dapat convert menjadi aplikasi Android ya, biar si owner dapat memantau proses pengiriman dengan praktis dan mudah. Nah, kira-kira akan seperti ini ya untuk aplikasi klien di Android. Teman-teman dapat download contoh aplikasinya pada link di deskripsi.
Oke guys, gitu dulu. Udah panjang banget. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.